Yo guys, welcome back to channel Personal Trainer Kondang. Kata siapa gue kondang, kata gue sendiri. Baca. Oke, di video kali ini gue mau share ke kalian 5 kesalahan pemula saat memulai gym. Jadi ini berdasarkan pengalaman gue pribadi, gue banyak banget nemuin 5 kesalahan ini atau 5 penghambat untuk orang-orang pemula yang memulai gym dalam mendapatkan hasilnya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Oke guys, jadi yang pertama yang sering gue temuin adalah orang dalam menentukan jadwal latihan itu sering berubah-ubah. Jadi misalnya gini, biasanya orang latihan itu misalkan minggu ini 3 kali, nanti dia berubah lagi minggu depan cuma 2 kali, atau bahkan sesempatnya aja. Nah ini makanya kenapa gue dari awal itu gue suka sama yang namanya latihan itu sifatnya adalah training, atau gue lebih suka menggunakan bahasa itu training. Jadi supaya apa? Membuat diri kita sendiri lebih konsisten dan mendedikasikan waktu. Jadi latihan itu sebenarnya untuk programnya gampang. Sombong amat. Hanya saja untuk menentukan jadwalnya dulu di awal. Jadi kalian dedikasikan dulu waktu untuk berapa hari dan berapa jam yang kalian bisa sempatkan selama 1 minggu, baru berangkat dari situ, program latihannya menyesuaikan. Jadi jangan dibalik ya. Jangan program latihan itu menyesuaikan dengan sesempatnya kalian atau waktu yang kalian punya. Jadi dibalik. Kalian dedikasikan dulu waktu dan harinya, dari situ barulah berangkat ke programmingnya atau program latihannya. Oke? Nah, oke guys. Jadi di samping ini, gue kasih lihat kalian bagan atau contoh pemrograman latihan ya. Cuman ini nggak baku sih, cuman ini sekedar contoh aja. Kalian bisa tinggal sesuaikan dengan waktu dan tujuan kalian lagi. Tapi ini gue kasih contohnya aja di samping ini. Misalnya contoh, kalian punya waktu dedikasi waktu 3 hari dalam seminggu. Jadi kalian bisa misalnya hari Senin total body, Rabu total body, Jumat total body, sisanya rest day. Jadi itu untuk orang yang misalkan 3 kali seminggu. Atau di sini juga gue tampilin yang 4 kali seminggu. Oke, kalian juga bisa ikutin program di samping ini. Oke, misalnya hari Seninnya lower body, lalu hari Selasa upper body, istirahat, upper, lower lagi. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Itu untuk yang 4 kali seminggu. Atau mungkin yang 5 kali seminggu. Oke, kalian bisa lebih punya flexibility untuk mengaturnya. Jadi misalkan hari Senin lift, hari Selasanya pull, hari Rabunya push, kalian rest day, lalu 2 hari kemudiannya adalah kalian bagi antara lower body lalu upper body. Nah itu untuk sekedar contoh aja, walaupun nggak baku, kalian bisa tinggal utak-atik sendiri atau sesuaikan dengan program latihan kalian atau tujuan kalian dan level fitness kalian lagi. Oke, jadi kalian bisa contoh bagan di samping ini. Oke guys, jadi yang kedua, orang tuh biasanya kurang memperhatikan komposisi nutrisi harian. Jadi, apapun yang menjadi tujuan fitness kalian atau target kalian, baik yang mau gedein badan atau yang mau kurusin badan, itu nutrisi itu tetap yang lebih penting. Karena gini guys, menurut gua gak ada latihan yang bisa mengovercome atau yang bisa menutupi bad nutrition. Jadi, latihan itu gak ada magicnya. Oke? Latihan itu gak bisa mengcover apa yang kita masukin ke dalam mulut. Jadi konsisten dan disiplin dalam menentukan komposisi nutrisi harian itu jauh lebih penting daripada latihannya. Kalau orang yang banyak dengar tuh biasanya kan lemak itu nggak dibuang saat latihan, tetapi dibuang di kitchen atau badan itu dibentuk di kitchen. Itu gue salah satu orang yang percaya. Karena apa? Nutrisi itu lebih integral daripada latihannya itu sendiri. Jadi misalnya contoh gini, buat orang yang misalkan mau gedein badan, oke? Dia harus komposisi nutrisinya harus surplus. Memang harus surplus, tetapi surplus oleh apa? Kalau surplusnya lebih banyak lemak, otomatis dari kurus dia nggak membesar karena otot, tapi besarnya karena lemak. Begitupun sebaliknya ya. Ini contoh aja. Untuk orang yang mau kurus, dia memang kalorinya defisit, tapi kebutuhan proteinnya nggak tercapai. Kebutuhan lemak hariannya melebihi dari komposisi dia. Nah, inilah yang banyak gue temui. Akhirnya orang yang nge-gym atau pemula yang nge-gym itu dia komplain dengan hasilnya. Dari yang kurus, oh gue mau gedein badan kok tapi cuma nambahnya lemak. Oke, atau ada orang yang mau kurus, gue mengurus sih,
tapi kok kayak nggak ada ototnya ya, malah cuma kurus doang. Nah, ini yang banyak gue temuin. Oke. Nah, oke guys, jadi gue juga kasih kalian contoh. Sekali lagi ya, ini bukan contoh baku, tapi ini contoh yang bisa kalian tiru untuk kalian menentukan nutrisi kalian, mulai dari karbo, protein, sama lemaknya. Jadi kalau yang menurut gue yang paling biasa atau yang paling common adalah di 60-20-20. Jadi 60 karbohidrat, 20 lemak, 20 protein. Jadi misalnya ini contoh, ada orang yang mau gedein badan. Oke, dia punya TDEE 2500 misalnya. Oke. Karena dia harus surplus, dia surplus 300 kalori lah misalnya katakan. Oke, jadi di 2800 seperti kalian bisa lihat. Nah, dari 2800 ini 60%-nya adalah karbohidrat. Nah, jadi ini hitungannya 60% dikali 2800 dibagi 4. Karena setiap 1 gram karbo itu 4 kalori. Nah, lemak itu 9, protein itu 4. Jadi kalian bisa lihat segini di hitungannya di sini, kurang lebih ini kebutuhan karbohidrat, lemak, sama protein orang yang lagi mau gedein badan. Oke, misalnya di 2800. Oke guys, jadi poin yang ketiga adalah terlalu banyak variasi latihan. Jadi, gue bukan bilang bahwa variasi latihan itu jelek ya, atau memberikan variasi itu jelek ya, bukan. Tetapi untuk orang pemula yang lagi baru mulai nge-gym, itu kalian harus fokus pada latihan-latihan compound atau latihan-latihan otot besar. Jadi fokus dulu untuk menguatkan otot-otot yang dilatih oleh compound. Jadi intinya gini lah, latihan itu fokusnya kalau di awal, compound dulu, latihan-latihan yang menargetkan banyak otot, baru setelah otot itu berkembang atau kalian sudah mulai terbiasa, baru menambahkan variasi-variasi latihannya. Jadi jangan dibalik. Oke, nah yang banyak gue lihat adalah orang tuh kebanyakan baru mulai, udah ngelihatnya terlalu banyak variasi. Jadi satu latihan tuh bisa 5-6 macam gerakan, padahal nggak perlu sebenarnya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. 1-2 gerakan compound yang benar-benar melatih kekuatan, itu udah lebih baik daripada kalian terlalu banyak variasi. Jadi untuk pemula intinya fokus untuk kuat di latihan compound dulu, menguatkan latihan compound dulu. Jadi misalnya contoh, ini adalah lat pull down. Jadi kebanyakan orang, oke, dia belum kuat di sini, tapi sudah terlalu banyak variasi. Contohnya begini, oke. Jadi ini kan lat pull down guys, oke. Kalian fokus dulu di sini untuk menguatkan otot lats atau otot sayap kalian. Oke, barulah setelah kalian sudah mulai terbiasa, beban kalian sudah mulai naik, baru kalian latih seperti ini, misalnya memberikan variasi. Tapi jangan lat pull down kalian juga belum mahir, beban yang kalian angkat juga belum naik signifikan, tapi kalian sudah terlalu banyak memberikan latihan variasi yang single atau yang alternate seperti ini. Jadi jangan dibalik ya. Oke, kuat dulu di latihan basicnya, setelah nambah bebannya, ototnya mulai kebangun, mulai kuat, baru tambahkan variasi-variasi yang lebih menargetkan otot tersebut. Jadi gitu ya. Nah, oke guys, jadi contoh lagi nih, banyak orang yang melatih lat pull down itu seperti ini. Oke, gue nggak bilang ini gerakan yang salah atau variasi yang nggak bagus. Gue pribadi suka latihan ini. Tetapi kayak yang gue bilang di awal ya, kalian harus kuat dulu di latihan compoundnya. Misalnya, pull up dulu. Belajar bisa pull up dulu. Udah bisa 5, 6, 7, 8, 10 kali. Baru kalian tambahkan latihan-latihan variasi seperti ini. Oh iya, memang ini lats-nya lebih berasa. Tetapi kalau di compoundnya kalian belum maksimal, oke, otot kalian akan terhambat berkembangnya. Karena nggak memberikan challenge yang lebih. Kayak gitu. Oke, nah contoh juga misalnya buat chest. Banyak orang yang terlalu fokusnya, oke, bukan di bench press, tapi di alternate. Misalnya contoh, high to low cable. Oke, gue nggak bilang high to low cable ini gerakan yang jelek ya. Tapi kalian sekali lagi, fokusnya harus bisa misalnya dips dulu, push up dulu, bench press dulu, dumbbell press dulu. Latihan-latihan compound, latihan-latihan yang menargetkan otot-otot besar, dan gerakannya yang lebih kompleks. Itu dulu jadi fokusnya. Jadi variasi itu belakangan. Compound dulu, kuat dulu, baru variasi. Jangan dibalik. Oke? Oke guys, jadi poin yang keempat itu adalah ego lifting. Atau memaksakan mengangkat beban seberat mungkin. Oke? Gue nggak bilang ngangkat beban berat itu jelek ya, enggak. Tapi untuk pemula, fokus dulu ke latihan hypertrophy. Atau mengangkat beban yang sesuai dengan kemampuan. Jadi pilih beban yang kalian bisa angkat sekitar 12-15 repetisi per setnya. Jadi bukan hanya beban yang kalian bisa angkat 2 atau 3 kali,
Oke, terus kalian udah nggak bisa lagi. Jadi benar-benar di awal itu kalian fokus untuk feeling, ya. Jadi bukan ego lifting. Misalnya contoh, gue contohin di sini. Ini ada dumbbell 15 kilo. Oke. Gue bisa ngangkat dumbbell bicep curl 15 kilo. Oke, tapi maksimal nggak sih? Seperti yang kalian bisa lihat ya. Gue nggak hanya menggunakan lengan untuk mengangkat ini, tapi gue menggunakan legs, gue menggunakan shoulder, oke. Upper traps gue pun juga berasa. Oke, jadi gue mengangkat semua ini dengan seluruh badan gue. Emang terlihat keren, bisa 15 kilo ya bicep curl. Sombong amat. Oke, tapi pertanyaannya maksimal apa enggak? Jelas enggak. Oke. Nah, untuk pemula atau orang yang baru memulai gym, kayak yang tadi gue bilang, pilih beban yang sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya di sini 10 kali. Kalian bisa bedakan ya. Di sini gue bisa angkat dengan tempo yang baik. Benar-benar badan gue steady, stabil. Oke. Benar-benar bicep gue yang berasa. Gue nggak menggunakan bantuan dari otot lain. Oke. Karena gini guys, otot itu nggak bisa menghitung. Otot itu hanya bisa merasakan. Jadi dia nggak tahu lu lagi kasih dia beban 15 kilo, 10 kilo, 5 kilo, dia nggak tahu. Yang dia bisa tahu adalah rasanya. Oke, makanya kenapa gue selalu bilang, kalau kita latihan, atau kita nge-gym itu untuk memberikan stimulasi, bukan menghancurkan otot. Jadi, yang kita kasih adalah stimulasi, feeling, bukan beban. Intinya, quality over quantity. Oke, nggak usah pusing. Oh, ngangkatnya cuma 10 kilo, gue bisa 15 kilo. Tapi kalau maksain buat apa? Oke, kalian fokus aja dulu ke beban yang kalian bisa eksekusi dengan baik, temponya bagus. Oke, baru pelan-pelan sedikit demi sedikit kalian tambahin. Kayak gue di 10 kali, gue bisa jelasin sambil ngomong. Ya kan? Karena apa? Gue bisa mengontrol beban ini dengan sangat baik. Tapi kalau tadi 15 kilo, bisa sih sambil ngomong. Tapi ya terlalu berat. Oke, jadi itu poin yang keempat ya. No ego lifting. Oke, jadi poin yang kelima atau poin yang terakhir adalah mind muscle connection. Jadi mind muscle connection itu apa sih? Sebenarnya mirip sama poin sebelumnya. Ini lebih ke feeling. Jadi antara mind sama muscle itu kalian harus connect. Oke? Dan ini yang banyak sekali pemula belum bisa atau kurang melatihnya. Karena apa? Seperti yang tadi gue bilang ya, ego lifting, pemilihan beban yang terlalu berat, terus variasinya juga terlalu banyak. Akhirnya kurang melatih mind muscle connection. Jadi mind muscle connection ini sebenarnya seperti latihan juga. Perlu dilatih, perlu dibiasakan. Nah, jadi misalnya contoh gini. Orang mau melatih lateral raises. Oke, untuk shoulder. Oke. Sama seperti tadi. Gue bisa ngangkat yang berat, 10 kilo. Oke. Tapi fokus gue di sini adalah hanya mengangkat beban. Yang penting dari A ke B. Dari A ke B. Tapi di sini shoulder gue nggak gitu berasa. Bahkan lebih ke upper traps, leher, sama pinggang. Karena gue nggak main muscle connection. Oke, intinya adalah untuk melatih mind muscle connection, sekali lagi, pemilihan beban dan feeling. Oke, turunin bebannya. Oke, pakai tempo. Lebih pelan. Intinya lebih pelan. Dalam mengeksekusi setiap gerakan lebih pelan. Fokus ke shoulder samping. Oke, jangan gunakan tricep. Jangan gunakan upper traps. Oke. Fokus aja ke shoulder. Jauh lebih terasa. Oke. Jauh lebih maksimal. Nah, jadi itu contoh untuk melatih mind muscle connection ya. Jadi sebenarnya mirip dengan kalian gak ego lifting, kalian melatih mind muscle connection. Semakin kalian kuat koneksi antara otak dan otot, otomatis latihan kalian lebih maksimal karena otot juga lebih terstimulus. Oke, karena otot itu seperti yang poin sebelumnya, otot itu hanya bisa merasakan, dia nggak bisa menghitung. Jadi bagaimana untuk bisa otot itu merasakan beban yang kalian latih atau gerakan yang kalian latih harus dari sini. Oke guys. Oke guys, jadi itu 5 kesalahan yang banyak dilakukan oleh pemula saat baru memulai gym. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat
buat kalian di luar sana, pejuang-pejuang otot, semangat terus. Bagi yang mau gedein badan, yang mau kurusin, semangat terus guys. Jadi intinya adalah nggak usah banyak pikir, lakuin aja. Yang penting belajar, konsisten, dan komitmen. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Personal Trainer Kondang. Kata siapa gue kondang, kata gue sendiri. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke? Bye-bye.